25. Saudara, dari Tuhan bicara sangat jelas. Saudara, Tuhan mengingatkan bahwa tahun lalu kita masuk tahun yang namanya PH, saudara ya. Kita memasuki tahun yang artinya adalah dari mulut Tuhan keluar nafasnya. Dan setiap kali nafas Tuhan dihembuskan kepada setiap kita, setiap kali nafas itu dihembuskan kepada seseorang, maka orang itu akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Kita dari debu tanah, ketika nafasnya diberikan, kita menjadi makhluk hidup. Setiap kali nafas Tuhan dihembuskan, ada perubahan hidup yang luar biasa dari orang itu. Katakanlah dari Sarah menjadi Sarah, Abraham menjadi Abraham. Saudara, ketika itu Tuhan ingatkan dan dia berkata, saya pelajari tentang seorang yang bernama Abraham. Saudara, mari kita buka sama-sama Galatia 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Alkitab berkata berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham itu sampai kepada kita. Alkitab jelas berkata kita adalah keturunan dari Abraham. Maka apa yang Abraham terima, kita berhak untuk menerimanya. Dan apa berkat Abraham itu? Kalau saudara lihat di Kejadian 24 ayat yang pertama, Alkitab berkata, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, apa yang kemudian dikatakan, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Mari sekali lagi baca sama-sama 3-4, serta diberkati Tuhan dalam segala. Sekali lagi, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Bukan cuma 1-2 hal, tapi Alkitab berkata segala hal hidupmu akan diberkati Tuhan. Bukan hanya pelayananmu yang diberkati, bisnismu akan diberkati Tuhan. Bukan cuma bisnis dan pelayanan, keluargamu akan diberkati Tuhan. Alkitab jelas berkata segala hal akan diberkati. Saudara, dan ini bukan hanya untuk Abraham, tapi ini untuk setiap kita, saudara. Saudara, Abraham adalah orang yang sungguh luar biasa. Kalau saudara baca di Tawares 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27, saudara akan melihat akan nama demi nama Yoktan, peperangan Amon, Almodan, Sadat, Hasar, Mawet, Yera, Hadura, Buzal, Dikla, Ebal, Abimal, Sheba, dan segalanya. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Lalu ayat berikutnya, Sem, Arpaksad, Sela, Eber, Pelet, Tehu, Seruk, Nahor, Terah, Abraham. Itulah Abraham. Dari sekian nama yang ditulis di Alkitab, cuma dibaca ibaratnya, mohon maaf, rada sekelibat. Tuhan dituliskan, saudara, Alkitab itu ditulis inspirasinya dari Roh Kudus. Ini bukan ciptaan manusia biasa, tapi sumber inspirasinya adalah Roh Kudus. Maka apa yang tertulis di Alkitab itu yang dari hati Tuhan buat setiap kita. Dan dari sekian nama cuma berhenti sampai di Abraham. Dan Alkitab berkata itulah Abraham. Saudara, saya pernah dengar khotbah papa saya, beliau berkata, kenapa namanya berbeda dari yang lain? Ketika yang lain cuma Pelet, Reu, Seruk, Nahor, Terah, tapi ketika nama Abraham disebut, seperti hati Tuhan melompat, dia berkata itulah Abraham. Saudara, Abraham adalah orang yang bisa membuat hati Tuhan melompat. Ketika yang lain tidak, tapi nama Abraham bisa membuat Tuhan sampai berkata itulah Abraham. Ada seseorang yang pernah tinggal di dunia ini yang membuat hati Tuhan begitu melompat. Saudara, ketika saya dengar khotbah ini, saya berkata, Tuhan, saya juga ingin ketika Engkau mendengar nama saya, hatimu melompat
dan berkata, Hadasa, itulah Hadasa. Saya berdoa saudara punya kerinduan yang sama. Ketika Tuhan mendengar namamu, biar hatinya melompat dan berkata, itu anakku yang membanggakan aku, itu anakku yang ku percaya, itu anakku yang ku berkati, itu anakku orang benar, itu anakku pembawa lawanan, itu anakku yang mendatangkan mujizat, itu anakku. Dan nama kita membuat hati Tuhan melompat. Abraham juga adalah orang yang menerima sumpah dari Tuhan. Ketika banyak yang lain menerima perjanjian, saya harus tahu bedanya perjanjian dan sumpah. Perjanjian disepakati oleh kedua orang. Ada dua belah pihak yang harus sepakat dalam perjanjian. Tapi ketika kita berurusan dengan namanya sumpah, itu dari pihak Tuhan mutlak. Dia bersumpah kepada setiap kita. Dan hari itu Tuhan bersumpah dengan Abraham. Dan tidak ada yang lain yang hari itu dia panggil sebagai sahabat Allah. Siapa? Abraham. Abraham adalah orang yang membuat hati Tuhan begitu melompat. Saudara dan saya tahu ada begitu banyak pelajaran yang kita bisa pelajari dari Abraham. Apa yang membuat dia begitu spesial? Ada begitu banyak hal. Tapi hari ini Tuhan ajarkan kayak kejadian ini, yang saya berdoa akan mengingatkan kita dan mengambil cuma satu dari apa yang Abraham lakukan. Dan saya berdoa kita bisa lakukan dalam anugerah Tuhan yang membuat Tuhan akhirnya begitu melompat ketika dia mendengar nama kita. Kejadian 22 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Saudara, hari itu saya percaya saudara sudah dengar kisah ini dan saudara tahu akan, mungkin saudara berkata, ya aku sudah tahu searah mana khotbah ini. Tetapi izinkan saya menjelaskan lebih detail akan kejadian ini. Saudara, hari itu Tuhan memberi seorang anak kepada Abraham. Ishak itu bukan cuma anak biasa, saudara. Ishak adalah anak yang dinanti-nantikan oleh Abraham dan Sarah. Ishak adalah sebuah janji yang digenapi oleh Tuhan. Ishak adalah jawaban doa Abraham, dan cuma Ishak adalah penerus dari Abraham. Saudara, saya percaya kenapa begitu banyak orang ingin punya anak, saudara. Salah satunya adalah kita ingin ada yang meneruskan hidup kita, ya saudara. Kita kepingin mungkin bisnis kita ada yang meneruskan. Mungkin kita kepingin ada yang bisa meneruskan akan pelayanan kita. Kita kepingin ada yang meneruskan nama keluarga kita. Dan hal itu sama dengan Abraham. Saudara perlu ngerti, Abraham itu punya banyak hal. Dia ini orang kaya, saudara. Sampai bahkan disebut raja. Kenapa? Terlalu kaya. Dan hari itu anak yang dinanti-nantikan, penerus dari masa depan Abraham. Anak adalah jawaban doa, janji Tuhan. Hari itu anak yang sama diminta oleh Tuhan. Saudara, hari itu ketika saya cari tahu Ishak ini sebenarnya umur berapa. Saudara, Ishak itu ada yang bilang umur 11 tahun, ada yang umur 12 tahun. Saya nyari-nyari, ada yang bilang umur 25, ada yang bilang umur 30 tahun. Saya bilang, kok Ishak kok tua, saudara ya? Karena selama ini kita membayangkan Ishak cuma anak kecil, mungkin serut, sejudah, atau mungkin sejajar yang masih bayi, yang masih gak bisa ngapa-ngapain, yang diletakkan dia pun senyum-senyum, saudara. Tanpa dia tahu bapaknya sendiri akan bunuh, tapi enggak. Alkitab jelas berkata, Abraham bisa mempikulkan di pundaknya kayu yang akan dipakai. Kalau hari ini namanya itu anak
saat yang sama Tuhan minta itu dari Abraham. Dan ketika Tuhan meminta itu kepada Abraham, tidak ada itu Abraham pura-pura telinga, atau gak ada Tuhan berkata ini setan yang menantang kamu apa ya gimana, saudara? Tidak ada dalam hidup Abraham yang dia coba menunda pun tidak ada. Dan hari itu kita jelas berkata pagi-pagi Abraham bangun dan mempersiapkan. Saudara, kalau kita kadang-kadang, aduh Tuhan lupa, besok ya Tuhan, besok nanti, aduh Tuhan, besok lagi ya Tuhan. Kita sengaja undur, berharap Tuhan bisa lupa. Seperti kita manusia bisa lupa akan janji kita sendiri. Suatu hari saya punya teman, saudara. Dia punya jam tangan kesayangan dia. Saudara, dan saya tahu sedikit lah tentang jam, tapi saya nggak tahu terlalu banyak tentang harga jam dan sebagainya. Saya nggak tahu apa. Tapi dia punya satu jam yang saya tahu dari foto yang bagus, saudara, gede bagus, saudara. Dan itu adalah satu-satunya barang kesayangan dia. Dan hari Tuhan bilang begini, ambil jam itu, kasih ke kakakmu laki-laki. Jam mikir. Saudara, dari hari itu dia dapat itu malam hari. Besoknya dia cerita ke saya, dia bilang, "Sak, Tuhan ini kok nyuruh aku ngasih jam tanganku ya?" Dia saya kan gak terlalu terikat dengan jam, saudara ya. Saya bilang, ya kasih aja, sudah. Dengan enteng, ya kenapa ya? Saya gak terlalu mencinta jam, saudara. Ya buat saya ya nanti dulu lah, cuma jam, saudara. Kasih aja. Dia bilang, gitu ya. Kamu dapat dari Tuhan ini, saya suruh ngasih. Loh, saya tuh gak mau doa. Kalau memang kamu dapat dari Tuhan, ya kasih. Tapi kan bisa jadi ini setan. Alah, saya bilang. Kita gak akan berhenti dan Tuhan. Saya debat sama dia seharian penuh. Saya debat sampai akhirnya saya bilang, "Alah ya wes rawes." Saya bilang, kalau memang tidak mau ngasih ya tidak usah ngasih. Lu nanti Tuhan yang marah. Hasbuk, saya bilang. Ya kalau saya kasih, saya bilang. Memang yang kamu pernah, saya pernah harus saya masih ingat tidak lawatan pertama di TPK. Saya ngasih mobil saya. Terus kamu udah ya udah malam itu 5 menit kemudian saya selesai. Saya langsung telepon, saya kontak kakak Imar, saya bilang, "Pak Erik, tolong jual mobilku dengan cepat. Uangnya jangan masuk ke rekeningku, langsung masuk buat Harvey untuk bayar yang di Papua." Dia bilang gitu. Kenapa saya tidak mau beri kesempatan untuk suara iblis maupun suara saya untuk menghentikan saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Susah nggak saya? Susah, saudara. Saya nggak akan sugar coating, saudara bilang, "Oh bisa legowo kok." Ya anda bisa kadang-kadang. Tidak semudah. Tapi hari itu Abraham tanpa keraguan, tanpa penundaan, itu yang membedakan Abraham dengan kita, saudara. Tanpa keraguan, tanpa penundaan, Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia berkata, "Aku diberi puji Tuhan, diminta puji Tuhan." Kalau kita kan diberi puji Tuhan, diminta wah itu hanya salah ya, kayaknya salah saya pindah gereja dulu ya. Kayaknya salah itu. Mungkin Tuhannya sendiri sama, saudara. Saya mau pindah kemana pun Tuhan kita sama. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya mau pindah ke persekutuan kemana pun Tuhannya sama. Dan hari itu Abraham membuktikan kenapa namanya membuat Tuhan melompat. Dia punya reaksi yang luar biasa. Dia berkata, "Aku diberi puji Tuhan, diminta puji." Tidak banyak apa saudara ya kalau puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah begitu El Shaddai bertanya lebar, iya, satu tenda menggema. Begitu diminta, tapi hari itu saudara, saya belajar bagaimana Abraham dia menaikkan penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Penyembahan yang sejati bukan emosi semata atau cuma seberapa keras saudara teriak. Ya bukan berarti saudara nggak boleh teriak, boleh. Bukan berarti saudara nggak boleh katakan, boleh. Tapi penyembahan yang sejati bukan seberapa bagus saudara menyanyi. Penyembahan yang sejati semua
yang remuk Tuhan sangat cinta. Itu adalah korban yang terbaik. Saya masih ingat ketika papa saya meninggal dibawa dari pinggir, saya masih ingat dari pintu 1 atau 2 ya, kalau dari mimbar sebelah kanan saya lupa. Dan ketika badan papa saya dibawa ke tengah, saya masih ingat saya diberi mic begini dan saya memimpin penyembah. Jadi saya itu mau nyanyi udah nggak bisa. Jadi hari itu saya lihat badan papa saya dibawa, yang keluar di hati saya cuma takkan pernah ku bawa. Sudah ketika semuanya cuma diam, cuma saya yang nyanyi. Sudah hari itu ketika saya lihat di depan saya nggak bisa nangis, sakit. Tapi lalu saya cuma berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah membuat selain yang terbaik. Apa yang terbaik? Papaku di hadapan. Sudah hari itu ketika bahwa saya nggak bisa ngomong apapun di hadapan Tuhan, itu adalah penyembahanmu yang terbaik. Ketika mungkin mau di motor, mau di mobil, mau di kamar, dan tidak ada satu pun orang yang tahu, engkau cuma nangis di hadapan Tuhan karena engkau sedang meletakkan sesuatu. Itu penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dan ketika hari itu dia dapat ada orang-orang seperti Abraham yang membawa semuanya kepada Tuhan tanpa keraguan, tanpa apapun, hatinya disukakan. Sehari itu apa yang terjadi setelah Abraham memberikan korban itu? Dan ketika Abraham hendak memberikan korban, tiba-tiba suara yang datang yang berkata, Abraham, tahan tanganmu, hentikan apa yang sedang kamu lakukan. Dan kemudian suaranya berkata, sekarang aku tahu bahwa aku dapat memberimu anugerah, dan anugerah itu tidak akan menjadi berhala bagimu. Sekarang aku tahu bahwa aku bisa memberimu mobil, dan kamu cuma tidak tinggal di rumah pada hari Minggu, dan karena alasan Tuhan aku mencuci dan moles mobil. Sekarang aku tahu aku bisa memberimu rumah, dan rumah itu tidak membuat engkau terlalu suka sampai engkau enggan meninggalkannya. Sekarang aku tahu bahwa kamu telah sampai di level di mana ini bukan tentang pemberian, tapi semua tentang sang pemberi. Saudara, ketika Tuhan tahu betapa kita menginginkan sesuatu, Dia juga tahu bahwa pemberian itu bisa menjadi berhala buat hidup setiap kita. Dia tahu bahwa Dia bisa memberimu, Dia harus tahu bahwa Dia bisa memberimu sesuatu tanpa menggeser posisinya di hidup setiap kita. Karena seringkali tanpa kita sadari, kita minta sesuatu yang ujungnya menggeserkan posisi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tahu loh, nah kalau aku kasih kamu ini, yang kamu mau, ujung-ujungnya barang itu, orang itu, jabatan itu, berkat itu akan menggeserkan posisiku dalam hidupmu. Saudara, dan inilah kenyataannya. Tuhan akan memberi apa yang kita inginkan jika itu tidak menguasai kita. Tuhan akan memberi apa yang kita mau jika itu tidak menjadi Allah kita. Tuhan akan memberi apa yang kita mau jika itu tidak menggeser posisinya dalam hidup kita. Karena seringkali apa yang kita minta sekali lagi itu menggeser posisi Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan percaya tidak percaya, sesekali Tuhan akan menguji kita. Untuk apa? Memastikan bahwa ketika kita harus memilih antara pemberian dan sang pemberi, pemberi itu selalu yang pertama. The giver always comes first. Sang pemberi itu selalu datang yang pertama. Hari itu saya masih ingat si Kesia dan Pak berdoa pengen punya anak. Waktu itu papa masih hidup, saudara ya. Dan papa juga sama, papa pengen punya cucu. Saudara, dan hari itu
Setahu saya yang baru punya cuma cucu itu Gunani, saudara. Yang lain yang membantu anak belum punya cucu. Saudara, dari itu saya masih ngaji Cici dan berdoa. Papa juga sama, selalu nanya ke saya, Cici udah hamil belum ya? Gak mau nanya langsung, mungkin gak mau membebani, saudara ya. Jadi dia membebankan ke saya. Jadi dia tanya ke saya, Cici telah datang bulannya enggak? Cici sudah hamil belum ya? Nanti merasa kalau saya coba kamu ini berdoa ya. Di perut Ciciku itu ada anaknya apa enggak? Saya bilang, ya kalau berdoa kalau dijawab, saya bilang. Kalau nggak dijawab ya saya juga nggak tahu. Sudah dari itu saya masih nggak tahu. Jadi saya tuh hamil setelah papa ya, setelah papa nggak ada, jadi saya hamil. Saya begitu Ciki saya hamil, saya masih ingat Ciki itu berhenti nari. Beliau berhenti nari, mencoba menjaga. Saya bilang itu bukan hal yang salah, bukan, tapi itu masalah sikap hati. Jadi kalau saya buat ibu lebih ngerti ya kalau ngeflak ya harus istirahat, saudara ya. Tapi ada dia kondisi oke, tapi dia menjaga. Saya nggak tahu selain atau enggak, ya enggak sama sekali dia jaga. Dan buat saya yang dengar ya normal-normal aja. Ibu sedang hamil mau menjaga anak pertama yang dirindukan bertahun-tahun normal. Tapi ketika itu nggak lama kemudian 9 September 2016, 3 September 2016. Cikesha keguguran, kurang. Sudah ketika saya juga bingung kenapa dan segala macam. Saya juga ikut berdoa. Saya tahu hari itu saudara beliau dan kakak ipar saya kemarin dan Cikes begitu sedih, saya tahu. Mau mencoba ditutupi tapi saya tahu kesedihannya saya tahu. Tapi kemudian di anak yang kedua Tuhan kasihlah. Dan ketika itu Cikesha tahu Tuhan bilang tidak boleh berhenti menangis. Saudara, dari hari itu sudah tahu apa yang terjadi. Anak pertama lahir tanggal 3 September 2017. Bisa di tanggal yang sama yang pertama kurang, di tanggal yang sama tahun depannya Tuhan ganti yang beda. Saya tanya bedanya, dia bilang sama. Yang pertama, aku berhenti melakukan panggilan Tuhan dalam hidupku. Itu nggak geser. Tapi ketika hari itu di anak yang kedua, jika saya tahu aku tetap harus nari. Gak yang harus nari breakdance gitu, enggak saudara ya. Tetap nari dengan senang, tapi dia tidak berhenti menari. Saudara kasih anak pertama. Ada yang Tuhan bilang, oke Kesha, Tuhan cuma kasih kamu satu anak, nambah 2, sekarang nambah 3. Kemauan minta nambah 4 sedang stop. Saya bilang, mohon maaf, tolong. Saya bilang, jangan ditambah lagi. Saya bilang, 3 cukup. Ini sudah rapi luar biasa. Sudah cukup. Jadi kita tanya, kenapa yang Tuhan pertama bilang aku cuma jatahku cuma 1 anak. Tapi kenapa Tuhan kasih 2? Tuhan kasih 3. Saya bilang artinya Tuhan lihat kamu bisa dipercaya bahwa posisi Tuhan tidak geser. Dan membuat Tuhan percaya dan dia beri tanggung jawab. Alkitab berkata kau bisa dipercaya hal kecil, Tuhan akan memberimu perkara yang besar. Tuhan lihat 1 besar, oke tambah lagi 1, oke bisa tambah 1 lagi. Saya bilang Tuhan sudah cukup Tuhan. Saya bilang sudah 3 saja. Tapi ketika itu saya sadar ya Tuhan, kadang apa yang kita minta tanpa kita sadar bisa geser. Itulah kenapa saya tuh bilang ke semua orang yang selama ini berdoa sampai punya keturunan, saya bilang tenang aja itu Tuhan. Oke nyoba dokter yes, tapi ujung-ujungnya itu keputusan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kalau Tuhan beri. Tapi kalau Tuhan tidak beri, kita punya reaksi yang sama, kita berkata puji. Dan ketika Tuhan lihat itu, bukankah Tuhan sangat bersukakan? Dia lihat ada Abraham, akhir zaman ada di kota Sembana. Amin. Tapi sekali lagi ujian pasti akan datang dalam hidupmu, yang membuat akan menentukan apakah akan memilih si pemberian atau akan memilih sang pemberi. Dan hari itu anak bungsu yang hilang. Masalah dengan anak bungsunya apa sih? Dia lebih mencintai pemberiannya
pemberian. Itulah kenapa sebabnya hidupnya segalanya hancur berantakan. Sudah, saya nggak tahu siapa saudara di tempat ini, tapi saya percaya pesan Tuhan ini ada untuk salah satu dari saudara. Ini adalah alasan kenapa semuanya kelihatan dan terus berantakan dalam hidupmu. Karena setiap kali Tuhan memberimu hadiah, saudara terlalu sibuk untuk sang pemberi, saudara lupa kepada sang pemberi. Saudara berkata, aku sibuk, aku sibuk. Kenapa Tuhan sampai kadang bangunan kita jam 4 pagi, jam 3 pagi? Saudara pernah ngalamin? Tiba-tiba saudara bangun aja jam pagi, jam 2 pagi. Mau nanya saudara mau ngapain juga bingung. Mau tidur juga gak bisa, itu Tuhan, saudara. Dia sedang membangunkan saudara untuk punya waktu dengan sang pemberi. Tapi masakah Tuhan harus membangunkan kita demi supaya kita punya waktu untuk Tuhan? Bukankah Tuhan yang memberi nafas, Tuhan yang memberi kehidupan buat kita? Bukankah 100% semua yang hari ini kita punya bukan karena kemampuan kita, bukan karena kerja keras kita, tapi bukankah semua karena Tuhan? Dan saya berdoa, jangan lupakan sang pemberi dalam hidup kita. Dia izinkan kesannya berantakan, dia izinkan karena itu bentuk kasihnya dan upaya Tuhan menyadarkan kita bahwa cinta kita terhadap pemberiannya mulai lebih besar daripada cinta kita kepada sang pemberi. Inilah alasan kenapa mungkin kita punya semuanya tapi gak ada sukacita. Kita punya semuanya tapi tidak ada damai sejahtera. Hidupmu seakan-akan layu karena kita seringkali memberhalakan hadiah dan bukan menyembah kepada sang pemberi dalam hidup kita. Saya sungguh berdoa 2025 dia dapatnya ada Abraham yang tengah kita, yang mementingkan sang pemberi dibandingkan hadiah yang kita beri, yang kita akan mengutamakan sang pemberi daripada apa yang kita punya hari ini. Jangan beri celah untuk iblis dan perkataan diri kita menghentikan kita untuk memprioritaskan sang pemberi dalam hidup kita. Begitu engkau memberi, begitu engkau menyerahkan. Saya nggak bicara masalah harta, saya bicara masalah waktu, saya bicara energi saudara, saya bicara hidupmu, keseluruhan hidupmu. Ketika engkau memilih untuk menyerahkan, kita sudah berkata, Tuhan, engkau lebih berharga dari apa yang aku serahkan. Engkau lebih berharga dari barang yang aku punya. Engkau lebih berharga dari emas, perak, dan semua yang aku punya. Karena hati kita akan terus memilih sang pemberi daripada pemberiannya. Manusia tidak ada yang bisa menjamin hati kita. Siapa yang bisa jamin ini? Kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa mengkhianati Tuhan berkali-kali. Tapi saya sungguh berdoa hari ini membuat keputusan dan berkata, Tuhan, mulai hari ini aku akan memilih sang pemberi daripada pemberiannya. Setiap kali kau harus melepaskan sesuatu, kau berkata lepaskan, aku akan melepaskannya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserta malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena apa? Aku mendengarkan Firman. Hari itu Abraham sengaja pergi ke gunung lain, dia nggak temukan domba itu. Tapi
ketika hari itu Abraham menyembah di tempat yang benar. Itulah kenapa kita perlu on position. Kita perlu in position. Berada di tempat yang tepat. Membuat berkat yang tepat akan mengalir di dalam hidup. Dan di tempat yang tepat, di posisi yang tepat, Abraham memilih the giver dan the gift. Tuhan menyediakan domba jantan untuknya. Tuhan telah menyediakan jawaban untuk doamu. Tuhan telah mengikat berkatmu yang tidak ada seorang pun bisa mengambilnya. Aku memilih the giver dan the gift. Dia berkata, oke, aku tahu aku akan memilih sang pemberi daripada berkat yang hari ini kau punya. Maka hari itu Tuhan akan datang sebagai Jehovah Jireh dalam hidupmu. Dia yang menyediakan segala kebutuhanmu. Bukankah Alkitab berkata, dahulukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Artinya apa, saudara? Firman-Nya nggak cuma berhenti sampai di kepadamu, kata-kata seperti cara kamu khawatir akan hari